8 prinsip mindful decluttering yang bisa bikin rumah rapi tanpa drama buang barang. Sebelum lanjut lagi, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, share, dan like ya. Dan kalau Bunda punya usul atau ide tema video berikutnya, langsung aja komen di bawah ya. Makasih. Dan kita lanjut sekarang. Halo Bunda semua. Semoga semuanya sehat selalu ya. Rumah itu harusnya jadi tempat pulang paling tenang. Tapi kenyataannya, banyak ibu-ibu justru paling capek di dalam rumah sendiri. Bukan karena kurang dibersihkan, tapi karena terlalu banyak yang disimpan, sambil berkata, nanti juga berguna, ujungnya rumah penuh, kepala penuh. Dompet ikut ngos-ngosan, dan beres-beres berubah jadi olahraga mental yang bikin pengen nyerah sambil ketawa pahit. Topik ini penting banget dibahas sekarang, karena di tengah harga kebutuhan yang naik, rumah makin sempit, dan hidup makin cepat. Kita sering lupa kalau lelah itu bukan cuma dari kerjaan, tapi dari keputusan kecil yang ditunda terus. Soal barang yang dibiarkan numpuk, soal rasa sayang yang tidak pernah selesai dibereskan. Padahal kalau dipikir-pikir, rumah rapi tanpa drama itu bukan mimpi mahal, tapi soal cara pandang yang lebih waras dan lebih ramah ke diri sendiri. Bahkan media cetak pernah menyinggung tren mindful living dan decluttering sebagai respons meningkatnya stres rumah tangga pasca pandemi. Karena rumah yang penuh barang terbukti bikin beban mental ikut naik. Jadi, pembahasan ini bukan sekadar estetik atau gaya hidup, tapi kebutuhan nyata ibu-ibu masa sekarang yang ingin hidup lebih ringan tanpa harus ribut dengan lemari dan kardus setiap akhir pekan. Prinsip pertama itu sebenarnya bukan soal rumah dulu, tapi soal kepala kita yang sudah penuh sebelum pegang sapu. Banyak ibu-ibu merasa gagal karena rumah tidak rapi. Padahal yang terjadi adalah pikiran sudah capek duluan mikirin sekolah anak, uang belanja, grup WhatsApp yang isinya tugas semua. Jadi pas lihat rumah berantakan, rasanya seperti diserang dari segala arah. Mindful decluttering ngajak kita berhenti sebentar, tarik napas, dan sadar kalau kita bukan malas, kita cuma lelah. Dan lelah itu valid. Prinsip kedua adalah melepas mental. Siapa tahu nanti kepakai. Yang kalau dipikir-pikir ini kalimat paling sering bikin rumah jadi gudang. Contoh paling nyata itu plastik kresek yang disimpan rapi di dalam kantong kresek lain, jumlahnya bisa lebih banyak dari stok warung. Kita bilang siapa tahu kepakai. Padahal setiap belanja juga dapat lagi. Akhirnya yang kepakai cuma satu. Sisanya jadi monumen kenangan belanja bulanan. Prinsip ketiga mengingatkan bahwa rumah itu tempat hidup, bukan tempat menyimpan semua cerita hidup. Banyak ibu menyimpan baju lama yang sudah tidak muat dengan alasan dulu kurus, dulu cantik, dulu masih muat. Setiap buka lemari bukan semangat, tapi malah sedih, merasa gagal move on dari versi diri yang sudah lewat. Mindful decluttering mengajak kita menghormati masa lalu tanpa harus mengurungnya di lemari. Prinsip keempat adalah memilih nyaman dulu, baru rapi. Karena rumah rapi tapi bikin tegang itu sama saja bohong. Ada rumah yang semua barangnya tersembunyi, tapi ibu rumah tangganya tidak boleh duduk sembarangan karena takut berantakan lagi. Padahal rumah seharusnya jadi tempat pulang, bukan showroom yang bikin penghuninya jalan jinjit. Prinsip kelima menekankan bahwa decluttering itu proses, bukan lomba 17-an. Seringkali kita nonton video beres-beres, lalu merasa harus langsung beres satu rumah dalam sehari, akhirnya capek, marah, dan besoknya trauma lihat lemari. Padahal beres satu laci sambil nyeruput kopi itu sudah pencapaian besar untuk ibu yang multitasking dari pagi sampai malam. Prinsip keenam mengajak kita jujur bahwa setiap barang yang tidak dipakai sebenarnya sedang mencuri ruang hidup. Contoh logisnya, rak sepatu penuh sandal yang sudah tipis dan licin. Tidak dipakai, tapi tetap disimpan.
Sementara sandal yang sering dipakai malah ditumpuk di depan pintu. Akhirnya kita yang ribet. Barangnya santai saja, tidak tahu kalau dia jadi beban emosional. Prinsip ketujuh adalah menyimpan barang sesuai versi hidup kita sekarang, bukan versi harapan. Banyak ibu menyimpan peralatan pesta besar, padahal sekarang lebih sering masak praktis, atau menyimpan baju pesta, padahal acara datang cuma arisan RT. Rumah jadi tidak mendukung kehidupan sehari-hari karena terlalu sibuk menunggu momen yang jarang datang. Prinsip kedelapan, melihat decluttering sebagai bentuk sayang ke diri sendiri. Bukan buang rezeki. Rezeki itu bukan barangnya, tapi rasa lapang, tenang, dan waktu yang tidak habis buat nyari barang hilang. Ibu yang sayang diri sendiri paham bahwa hidup ringan itu juga bagian dari ketenangan batin. Sampai di bagian ini, mungkin kamu mulai sadar kalau yang bikin berat itu bukan barangnya, tapi pikiran yang terus nyangkut di antara sayang dan butuh. Rumah akhirnya jadi saksi bisu drama batin ibu-ibu. Dari plastik belanja yang katanya masih bagus, sampai kotak yang isinya lupa sejak kapan. Di situ kita bisa senyum tipis, karena ternyata capek itu sering muncul bukan karena kurang tenaga, tapi karena kebanyakan kompromi sama benda mati. Kalau dipikir-pikir, rumah itu cuma minta satu hal, ruang bernapas, bukan ruang buat semua kemungkinan masa depan yang belum tentu datang. Dan lucunya, kita sering lebih tega ke diri sendiri daripada ke barang, rela sempit asal panci lama tidak tersinggung. Padahal hati juga butuh lega, bukan cuma dapur. Pelan-pelan saja, tidak perlu heroik, tidak perlu dramatis. Cukup satu keputusan kecil hari ini yang membuat rumah terasa lebih ringan dan kepala sedikit lebih sunyi. Karena saat rumah mulai rapi dengan cara yang lembut, hidup pun ikut belajar bahwa melepaskan itu bukan kehilangan, tapi memberi ruang untuk tenang dan tumbuh. Terima kasih sudah menemani curhat dan ceritaku sampai akhir. Sampai ketemu lagi di episode-episode berikutnya. Salam semangat, Bunda semua!